Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk Kang Bro, Mas Bro, dan kawan Bro. Di sini saya kembali lagi ingin merakit bagian blok piston dan head decksel Vario 125 LED. Semoga ada manfaatnya untuk Kang Bro dan kawan Bro. Oke, langsung saja bisa kita mulai. Kita mulai dari memasang ring piston ya, Kang Bro. Di sini seperti biasa ring pistonnya ada 5 biji ya, Kang Bro. Ini yang satu seperti cacing dan yang dua tipis-tipis ya. Ini nanti dalam satu paritan. Dan yang keduanya ini tebal ya. Ini warnanya hitam dan putih ya. Nah, yang hitam di paritan tengah dan yang putih nanti di paritan yang paling depan ya, Kang Bro. Oke, yang pertama kita pasang yaitu ring yang seperti cacing ya, Kang Bro. Mudah saja cara memasangnya, Kang Bro. Di paritan yang paling bawah, yang pertama kita tekan dulu ujungnya, baru kita puter. Nah, kita masukkan. Kemudian yang tipis ini di dalam satu paritan yang belakang ya, Kang Bro. Nah, ini tapi di atasnya ring cacing ini ya, Kang Bro. Nah, kita tekan dulu ujungnya, baru kita puter. Kita tarik ujungnya juga, kita puter ke belakang. Nah, dan yang ketiga ini yang tipis juga ya, di bawahnya ring cacing ya, Kang Bro. Kita tekan dulu ujungnya, kita masukkan ujungnya dulu. Nah, kita tekan pakai jempol kiri, kita puter pakai tangan kanan. Nah, seperti ini. Masuk ya, Kang Bro, mudah saja cara memasangnya. Kemudian kita pasang ring yang tebal yang berwarna hitam ya, Kang Bro. Jangan lupa nanti tanda tulisannya menghadap ke atas ya. Nah, kita pasangkan di paritan tengah. Kita masukkan ujungnya dulu sampai masuk ke paritan tengah dan kita tekan pakai jempol kiri dan kita pusing pakai tangan kanan sampai betul masuk. Dan kemudian ring yang tebal yang berwarna putih ya, Kang Bro, ini ring api namanya kalau saya bilang. Nah, ini jangan lupa ya, Kang Bro, ini ada tanda tulisan T ya dengan tulisan angka ya. Nanti ini menghadap ke atas ya atau ke depan ya, Kang Bro. Nah, langsung saja kita masukkan ujungnya di paritan yang paling depan. Nah, kita tekan pakai jempol kiri sama kita puter. Langsung masuk ya, Kang Bro. Mudah saja, Kang Bro, cara memasangnya. Untuk posisi sambungan ring piston ya, Kang Bro, yang penting antara sambungan ring piston itu jangan pernah ketemu lah, Kang Bro. Kalau saya masang selalu begitu, Kang Bro. Jangan lupa huruf in ini nanti menghadap ke atas. Oke, Kang Bro, kita lanjut ke bagian head decksel ya, Kang Bro. Ini adalah namanya shell clap atau o-ring clap ya. Jangan lupa kita lumasi oli ya, Kang Bro. Tujuannya supaya memasukkannya itu mudah ya, Kang Bro. Setelah benar-benar terpasang, lanjut kita pasangkan, ini adalah klepnya ya. Nah, sebelumnya kita lumasi oli itu rumah bos klepnya ya atau botol klepnya supaya dapat pelumasan pertama nanti. Untuk memasang per klepnya kita ganjel bawah ini ya dengan kain. Nah, ini adalah klepnya ya. Nah, nanti yang rapat di bagian ke bawah ya. Dan ini saya gunakan 2 lapis bekas karet ban dalam ya untuk memasang kuku klepnya. Tekan sampai benar-benar mengancing. Nah, setelah mengancing kita coba tekan lagi ya, apakah kunciannya mau lepas tujuannya. Oke.
Untuk klep X nya sama saja ya Kang Bro cara memasangnya. Kemudian kita pasang noken asnya atau as klepnya ya Kang Bro. Nah, ini tonjolan noken S-nya ini yang dua ini menghadap ke bawah ya Kang Bro. Pelan-pelan, yang penting bisa masuk. Kemudian ini adalah pelatuk klep atau piano klep. Di sini ada perbedaannya ya Kang Bro antara klep in dan X ya, ada tulisan I dan E ya Kang Bro. Dan lihat dari bentuknya, nah ini dan di klep X ada tonjolan yang sejajar dengan bearingnya ya Kang Bro. Seperti ini tidak ada. Kita perhatikan lagi klep X-nya. Nah, seperti ini dia. Lalu kita pasangkan yang ada huruf E-nya itu di bagian X ya. Dan yang ada huruf I-nya itu di bagian in. Kemudian pen piano klepnya kita sorong dan kemudian kita paskan lubangnya untuk mengunci bautnya nanti. Lalu kita pasangkan baut pengunci pen piano klepnya. Kita pasang baut 10 penahan noken as agar noken as ini tidak bergeser ya ke kanan dan ke kiri. Kita kencangkan, kemudian kita kencangkan baut pengunci pen piano klep. Sebelum memasang piston ini, lubang tiang ser ini saya tutup pakai koran ya. Tujuannya apabila saya memasang pengancing pen piston itu melompat, dia tidak masuk ke dalam. Oke, kita pasangkan pistonnya. Dan jangan lupa huruf in ini menghadap ke atas ya Kang Bro, kawan bro. Kita pasang pen pistonnya. Sebelumnya pen piston kita lumasi dengan oli ya. Lalu kita pasang pengancing pen pistonnya. Untuk memastikan pengancing pen piston itu tidak keluar, kita tekan pen piston ke kanan dan kiri. Kalau pen piston tidak keluar berarti pengancing sudah masuk sempurna. Pasang packing bloknya, sebelumnya kita lapisi dengan lem sealer ya. Dan di bagian bawah blok ini nanti saya lapisi dengan lem sealer ya Kang Bro. Belum dipasang blok pistonnya, sebaiknya piston dan lubang blok piston ini kita lumasi dengan oli ya Kang Bro, supaya mudah memasuknya agar tidak terjadi goresan dalam pemasangannya nanti.
supaya tidak menganjal. Rantai temeng nanti akan saya ikat dengan tali ya. Memasukkan pistonnya pelan-pelan ya Kang Bro, kita gerakkan kanan dan kiri dan ringnya kita tekan sedikit-sedikit supaya masuk ke dalam blok pistonnya. Saya gunakan palu untuk merapatkannya. Jangan lupa ini adalah roll plastik untuk dudukan rantai temengnya. Kemudian packing head dexelnya ya, jangan lupa kita lapisi juga dengan lem sealer ya, supaya tidak terjadi kebocoran kompres dan air radiator. Dan di bagian head dexel ini juga saya lapisi juga ya dengan lem sealernya agar tidak terjadi kebocoran. Lalu kita pasangkan murnya ya. Di sini ada 4 ring dan 4 mur. Nanti kita tinggal mengencangkan, dan ini ada 2 buah baut tusuk sate ya, yang di sebelah kirinya ini. Tinggal kita kencangkan. Mengencangkannya silang ya Kang Bro, kawan bro. Sebelum memasang rantai temeng, kita posisikan topnya ya. Ini adalah huruf T yang berada di kipas plastiknya dan sejajar dengan tonjolan tanda panah yang ada di bodinya. Dan ini ada garis ya, garis lurus di bagian magnetnya ya. Kemudian kita posisikan noken asnya ya Kang Bro. Nah, di sini ada tonjolan kecil ini ya Kang Bro, ini sejajar lurus dengan baut pengunci bearing noken as ini. Kita lihat dari samping, tonjolan noken as ini sejajar dengan baut pengunci bearing noken asnya. Kita pasangkan gigi temengnya. Nah, ini ada tulisan KWN ya Kang Bro, kawan bro. Ini menghadap ke depan ya. Kita posisikan rantai temengnya seperti ini, baru kita lihat. Nah, ini tulisan KWN menghadap ke depan, baru kita pasangkan gigi temengnya. Setelah pas, langsung kita kunci, dan inilah posisi gigi temengnya ya Kang Bro, seperti ini. Ini tetap tonjolannya ini menghadap, tonjolan noken as ini menghadap ke baut pengunci bearingnya. Dan posisi huruf T yang ada di kipas plastiknya ini, kita lihat huruf T nya ini sejajar dengan tonjolan ini ya, dan garis lurus yang ada di magnetnya ini sejajar juga lurus dengan tonjolan yang ada di bodinya ini.
Kita perhatikan lagi ya. Ini posisi baut ini ya, ini sejajar dengan garis belahan yang ada di dekselnya ini. Kita lihat lagi ya, sejajar dengan garis atas dan garis bawah yang ada di head deksel ini. Kita pasang tensioner penekan temeng, kita ambil obeng min, kita masukkan ke lubangnya, kita putar obeng searah jarum jam atau ke kanan, lalu kita pasangkan tensionernya, kita tekan, kita pasang dua bautnya. Kemudian kita ambil obeng min dan putar tensioner ke arah kiri agar dapat menekan timing. Kita periksa timing, ternyata ketat ya. Kita pasang baut penutup. Kita setel klep ya, kita kendorkan mur pengunci baut setelan klepnya. Kita kendorkan dulu. Ini saya menyetelnya dengan piling saja ya, tanpa puller. Nah, setelah kendor baru kita setel. Nah, baut setelan klep kita putar ke kanan ya, sampai tangan kita benar-benar tidak sanggup untuk memutarnya. Baru kita putar mur pengunci baut klepnya. Kemudian kita setel klep yang X ya. Kita putar ke kanan dengan tangan kita sampai benar-benar tangan kita tidak sanggup memutarnya. Baru mur pengunci kita rapatkan. Setelah itu kita ambil pengunci baut setelan klepnya dan kita kunci benar-benar kuat ya, jangan sampai kendor. Caranya kita goyangkan piano klep ke kanan dan ke kiri itu harus ada gerakan. Tapi kalau ke atas dan ke bawah itu nggak boleh ada gerakan. Itulah setelan klep yang paling pas yang sering saya lakukan. Kita pasang koper penutup dekselnya. Bautnya ada 4 ya. Kita pasang plat dudukan koil ya, yang menempel di blok piston. Ini bautnya ada 3 buah. Kita pasang kabel soket O2 sensor. Kemudian kita pasang pompa radiator dan corongnya ini saya lapisi dengan lem sealer ya, agar tidak terjadi kebocoran air radiator. Kemudian kita pasangkan bautnya. Nah, di sini di pompa radiatornya ada 3 ya. Dan di corong masuknya ke head dekselnya ada 2. Kita pasangkan selangnya ke corong pompanya. Kemudian kita posisikan ya kabel-kabelnya ini ya. Jangan sampai salah penempatan, nanti bisa bergesekan dengan budi panas. Kabelnya nanti bisa mengelupas. Pasangkan rumah radiatornya.
Dan baut pengunci rumah radiatornya ini ada 4 ya Kang Bro. Kita masukkan kepala kabel T yang mengikat kabel kepada dudukannya ini Kang Bro, supaya tidak bergerak-gerak ya. Dan kemudian kita pasangkan soket kabel ECT-nya. Kita posisikan pengancing pipa radiator ke posisi semula supaya dia mengancing. Kita pasangkan selang radiator yang terhubung dengan tangki cadangan air radiator. Kemudian kita pasangkan rangka sasisnya ke mesinnya. Kita kunci baut sok belakang. Kita kunci baut asgar potongannya. Kita pasangkan kembali posisi kabelnya di tempat semula. Di sini ada 3 kabel negatif massa yang terhubung langsung dengan rangka sasis. Kita pasangkan soket kabel 3 pasa yang dari spool ya, seperti ini dia. Dan kemudian soket kabel yang warnanya seperti ini ya. Ini kalau masang soketnya nggak mungkin kebalik karena nggak bisa terpasang, dia ada kode kuncinya. Nah ini seperti ini. Dan ini adalah soket kabel CKP ya. Kita pasang baut pengikat kabel rem belakang. Kemudian kita pasang throttle bodinya. Nah, kita pasangkan dulu kabel gasnya ya Kang Bro. Ini jangan kebalik. Nah, kita tes dulu ya. Kita tarik handle gasnya ya. Nah, kalau mana kabel gasnya yang ketarik, nah itu yang kita pasangkan yang di bagian bawah sini.
Kita kunci dengan kunci 12. Sebelum dipasang throttle bodinya, lubang ini sengaja saya tutup agar tidak ada benda-benda kecil yang masuk di dalam lubang ini. Lanjut, ini adalah soket kabel TPS ya Kang Bro, dan yang atasnya ini adalah kabel cok otomatis ya. Kita cabut penutup lubang ininya, lalu kita pasangkan throttle bodinya. Lalu kepala injektornya. Jangan dilupa di sini ada o-ring karetnya ya, agar tidak terjadi kebocoran bahan bakar. Kemudian plat dudukan selang minyak injektor. Kemudian kita pasang selang minyak injektornya. Disinilah tempat dudukan selang minyak injektornya agar tidak menyentuh bodi mesin. Ini adalah tempat dudukan kabel speedometer otomatis. Kemudian rumah saringan hawa. Ini adalah selang hawa mesin ya, yang terhubung langsung dengan rumah saringan hawa. Sebelum memasang knalpot, biasanya saya menghidupkan motor untuk mengetahui mudah atau tidaknya motor ini dinyalakan. Ternyata lancar ya Kang Bro. Ada 2 baut pengikat rumah saringan hawa ini ya Kang Bro. Kemudian plat dudukan kabel gasnya ya Kang Bro. Baru kemudian knalpot ya Kang Bro, tidak saya videokan ya Kang Bro, seperti biasa saja masang knalpot. Kemudian air radiatornya. Setelah penuh kita tutup. Kemudian kita isi radiator di tangki cadangannya. Ini ada batas ya Kang Bro. Jadi tulisannya upper lever dan lower lever itu di tengah-tengahnya kalau kita mengisi cadangannya.
Kemudian tutup koper radiatornya ada 3 baut. Karena tutup radiatornya hilang, ini saya bikinkan dari sendal bekas. Di sini ada baut penguncinya 1 ya Kang Bro. Untuk setelan langsam atau idlingnya, kita putar baut setelan langsam ini ke kanan sampai mentok, dan kemudian kita putar ke arah sebelah kiri. Kita putar setengah, ini kalau begini setengah putaran. Kita putar lagi gini ke arah kiri lagi 1 putaran. Kita putar ke arah kiri lagi 1,5 putaran. Kita putar lagi ke arah kiri lagi, ini namanya 2 putaran. Boleh juga 2 putaran lebih sedikit, itu yang sering saya buat untuk setelan langsam. Oke, kemudian kita pasang koper depannya. Di bagian sini ada 2 baut penguncinya. Di atas ini ada juga 2 baut penguncinya, kanan dan kiri. Jangan lupa di bagian kip pengunci ini kita kasih gemuk atau grease ya, supaya pengunciannya agak lancar, tidak keras seperti membukanya. Sebelum kita pasang covernya, kita pasang dulu soket kabel lampu depannya ya. Posisikan pengikat kepala kabel D.
Di bagian depan ini ada 2 baut pengunci. Kita pasang koper penutup yang terakhir. Ada 2 baut pengunci kanan dan kiri. Kemudian kita pasang koper bawah, kalau saya sebut adalah koper alas lumpur. Koper ini bautnya ada 6 ya, kanan 3, kiri 3. Lalu yang terakhir adalah jok tempat duduknya. Nah, ini jangan lupa posisi kepala kabel T. Oke Kang Bro, Mas Bro, kawan Bro. Sampai di sini dulu tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.